Belum mulai sih. Sudah ya itu kan sudah sudah mandan bunyi. Sudah selesai kan tuh Bu? Nah, wes genting remak niki. Sistem lupus eritematosus soalnya bagus ini. Nah, pas dengerin gini ada telepon masuk kita bisa anu kok ya, bisa jawab ya. Baik, acara akan segera kami mulai. Dr. Helmi, Dr. Fitri, siap ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, para peserta webinar seri yang sudah bergabung dengan kami di sini. Kembali lagi kami hadir bersama Bapak Ibu sekalian dalam acara seminar online webinar seri yang diselenggarakan oleh Prodi dan Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, juga Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Semarang. Kali ini kami bekerja sama dengan Perhimpunan Reumatologi Indonesia, juga dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Pembahasan kali ini adalah mengenai psikiatri dan sistemik lupus erythematosus. Mudah-mudahan ucapan saya nggak salah ini ya. Sudah hadir bersama-sama kita dua narasumber yang selain cantik juga smart, yaitu Dr. Rahmayanti Helmi, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Selamat siang Dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu ya Dok. Ya juga Dr. Alifiati Putrikasari, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Saya juga akan menyapa para peserta webinar yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Ini nampak para senior, sejawat-sejawat, adik-adik PPDS, juga adik-adik koas. Mudah-mudahan materi ini, dan saya yakin materi ini sangat bermanfaat buat kita sebagai referensi kita menjalankan tugas nanti. Baik. Pertama, narasumber yang kami persilahkan untuk menyampaikan materinya adalah Dr. Rahmayanti Helmi. Kepada Dr. Helmi, kami persilahkan. Iya, Dok. Sudah bisa lihat PowerPoint saya? Sudah, Dok. Oh, iya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Dr. Witri, juga dari Dr. Alifiati yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit mengenai SLE, terutama mengenai yang berkaitan dengan psikiatri, yaitu gangguan mood pada pasien lupus erythematosus sistemik. Kita ketahui bersama bahwa lupus ini dikenalkan sudah sejak tahun 1849 oleh Sir William Osler yang berasal dari kata Latin yaitu wolf atau serigala. Dan Osler ini menyampaikan dalam 3 artikelnya bahwa adanya keterlibatan organ serta adanya aspek klinis dari penyakit lupus, dan pada tahun 1941 Paul Klemper ini memperkenalkan suatu istilah untuk gangguan yang sama oleh William Osler itu sebagai suatu gangguan kolagen atau vaskuler, dan dia sudah menyatakan bahwa penyakit ini adalah suatu penyakit autoimun.
Kenapa dia katakan sebagai suatu penyakit, kenapa dikatakan sebagai suatu serigala? Karena adanya gambaran yang bermacam-macam dari lupus ini. Lupus itu adalah suatu gangguan inflamasi autoimun yang dapat menyerang beberapa sistem organ dan terjadi karena adanya pertahanan sistem tubuh yang menyerang sel normal. Sehingga dia istilahnya adalah autoimunnya itu, jadi daya tahan tubuhnya itu, dia menyerang kembali ke selnya sendiri. Tergantung tempat organ mana yang dia hinggapi dan dia serang, dan tergantung dari mana dia antigen yang dominan pada pasien itu. Sehingga serangan inilah yang dianggap sangat berbahaya karena dia menimbulkan kompleks imun yang menetap di organ yang dia serang tersebut. Lupus ini juga dikatakan sebagai suatu penyakit 1000 wajah atau the great imitator. Selain lupus, kita tahu TBC juga dikatakan the great imitator. Kenapa dikatakan sebagai the great imitator? Karena memang gambarannya yang beragam dengan manifestasi yang sangat beragam. Dulu mungkin kita hanya mengenal bahwa lupus biasanya mukanya merah, kemudian dia nyeri sendi dan sebagainya. Namun ternyata pada pasien-pasien yang dia datang dengan febris atau panas berulang, kemudian adanya trombositopeni yang berulang, ternyata dia adalah suatu lupus. Ada juga yang dia gingivitis berulang, ternyata dia juga suatu lupus. Itulah kenapa lupus ini didefinisikan sebagai suatu the great imitator. Dan juga dikatakan lupus karena seperti serigala yang mempunyai gambaran dia bisa jadi suatu yang buas, bisa jadi dia seperti serigala, seperti domba gitu yang berbulu manis. Kemudian dari bagaimanakah kita sebenarnya kita mulai kewaspadaan dini seorang wanita usia muda, kemudian kita curigai suatu lupus. Apabila seorang wanita usia muda dengan keterlibatan 2 organ atau lebih, misalnya adanya gangguan kulit, adanya demam, atau adanya sariawan yang berulang, kemudian dia adanya sensitivitas terhadap matahari, adanya rambut yang rontok, diikuti oleh gejala konstitusional, muskuloskeletal, melibatkan 2 organ atau lebih, kita harus mulai berpikir jangan-jangan ini adalah suatu lupus. Prevalensinya sendiri kita tahu bahwa sebagian besar lupus adalah perempuan dengan rasio 9-14/1. Dapat terjadi dari mulai anak-anak hingga postmenopause, dan sebagian besar pasien lupus adalah perempuan usia subur. Dan 10%-nya terjadi pada wanita usia yang lebih dari 60 tahun. Manifestasi lupus pada laki-laki biasanya dia lebih berat karena keterikatan defisiensi dari estrogen pada laki-laki ini. Kalau kita lihat bahwa apa sebenarnya penyakit lupus ini hanya disebabkan karena faktor keturunan, apakah hanya karena lingkungan, ternyata sebenarnya penyakit lupus ini disebabkan oleh multifaktorial. Kita tidak bisa menyampaikan hanya salah satu saja faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya penyakit lupus. Aktivasi dari gen adanya genetik, salah satu yang disalahkan adalah genetik HLA-DR4, kemudian adanya paparan UV, kemudian lingkungan, infeksi diantaranya sitomegalovirus dan sebagainya, akan menimbulkan suatu antibodi spesifik yang sifatnya adalah sistemik, yang kadang secara klinis dia belum muncul. Kemudian lanjutannya akan terjadi suatu inflamasi atau adanya involvement dari organ. Akhirnya pasien akan mulai timbul gejala, entah itu gangguan pada sendi, entah itu terjadi suatu mukositis, dan sebagainya. Up and down-nya, flare up, remisinya, kemudian dia mulai timbul gejala yang akhirnya memenuhi kriteria, baik itu yang SLICC maupun itu kriteria Euler dan sebagainya. Dia akan melibatkan beberapa organ, kemudian dia mulai timbul
aktivitas lupus yang berlebihan, antibodinya makin spesifik, kemudian dalam komorbidnya dia akan timbul infeksi, manifestasi yang lain seperti aterosklerosis, kemudian nyeri kepala terus-menerus, infak bahkan pada cerebral, pada kepala, kemudian ataupun malignansi, progresivitas lupus dari waktu ke waktu, dari mulai dia remisi, akhirnya dia flare up, remisi lagi, flare up lagi yang diinjus oleh berbagai hal di luar dirinya ataupun dari sisi dirinya inilah yang kadang akhirnya menimbulkan secara spesifik seseorang lupus itu menimbulkan gejala yang depresi dan sebagainya. Kalau kita lihat manifestasi lupus, tadi sudah disampaikan di depan karena dia suatu the great imitator, dia bisa mengenai kulit. Yang kita tahu pada kulit ini sebagian besar mukanya menjadi merah, kemudian dia juga bisa menimbulkan diskoid atau ketebalan, terutama bagian-bagian yang terpapar matahari. Kemudian dia bisa menimbulkan gangguan pada darah, terjadi trombositopeni, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada gangguan lupus yang mengenai sistem nervous pusat. Dan sistem nervous pusat ini kita manifestasikan lebih, kita fokuskan lagi lebih dalam tentang mengenai depresi maupun gangguan mood pada SLE. Apakah depresi ataupun gangguan mood pada SLE ini ada hubungannya? Kita lihat salah satu jurnal yang mungkin ini familiar ya, Hanli ini sangat familiar tentang, dia khusus penelitiannya tentang NPSLE, neuropsikiatrik pada lupus. Dia melakukan penelitian terhadap 1.800 lebih pasien dengan SLE, dan dia publikasikan tahun 2015. Dikatakan dalam penelitian ini, kriterianya untuk memasukkan dalam penelitian ini, dia dari ringan sampai berat. Memang pada gangguan neurologis maupun psikiatris pada pasien-pasien lupus itu sangat amat variatif. Dari mulai yang hanya headache, sakit kepala, kemudian gangguan mood, depresi, dan sebagainya, gangguan ingatan, kalau ada orang yang mengatakan brain fog, dan sebagainya, gangguan fungsi kognitif, tremor, canggung, gaya berjalan yang tidak stabil, sampai terjadi kejang, kemudian hilangnya penglihatan tiba-tiba, kemudian sampai terjadinya stroke, baik itu hemoragik maupun non-hemoragik, baik itu perdarahan maupun yang non-perdarahan, maupun sensasi neuropati karena SLE, seperti misalnya kesemutan, baal, rasa terbakar, dan sebagainya. Nah, penelitian Hanli tadi, yang di slide saya sebelumnya ini, dia melibatkan 1.827 pasien lupus. Dengan pasien terbanyak perempuan 88,9%, dengan ras Kaukasia. Usianya sama seperti teori, berkisar antara 35 plus minus 13 tahun, jadi sekitar antara 22 sampai sekitar 48 tahun, suatu usia yang produktif. Kemudian mereka yang ikut dalam penelitian Hanli ini mempunyai durasi penyakit 5,6 sampai 4,8 bulan. Dan ternyata dari 1.827 ini didapatkan pasien itu 863 atau 47,2% pasien itu pernah mengalami kejadian neuropsikiatrik yang tadi dijabarkan di depan, dari mulai headache, kemudian kejang, tremor, dan sebagainya, sebanyak 1.627 kejadian. Artinya sangat tinggi, dengan varietas gejala yang bermacam-macam. Dan 98 dari 256 yang dia NPSLE itu tadi dikaitkan karena aktivitas SLE-nya. Dan dari yang sudah terkait dengan SLE-nya itu, ternyata yang bisa diselesaikan mood-nya itu hanya kurang lebih 50%. Artinya memang bahwa kondisi gangguan mood disorder ataupun itu gangguan psikiatrik pada pasien dengan lupus, baik itu karena NPSLE ataupun karena memang dia koinsiden saja, itu tidak selamanya bisa kita selesaikan mutlak atau 100%.
dari penelitian Hanley itu tadi dikatakan bahwa ada begitu banyak gangguan mood yang bervariasi di awal, hanya mulai kejang, depresif, kemudian manik, bahkan mix, dan waktu diagnosis dari dia akhirnya muncul, itu memang bervariasi sekali. Hanley juga mengatakan bahwa ternyata sebenarnya kita bisa membuat resolve atau perbaikan pada pasien-pasien yang mengalami neuropsikiatrik, baik itu nyeri kepala, depresi, mood disorder, dan sebagainya, bahkan sampai terjadi perbaikan yang menyeluruh. Walaupun banyak juga yang dia tanpa perubahan dalam kurun waktu penata laksanaannya. Kenapa seperti itu? Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa ternyata gangguan mood itu merupakan gejala neuropsikiatrik kedua yang paling sering pada SLE dan berdampak negatif pada kualitas hidup pasien. Bisa membaik seiringnya waktu, walaupun memang tidak seluruhnya, hanya 50% sekian yang dia akhirnya benar-benar resolve atau membaik penuh. Dan dikatakan bahwa hubungan antara aktivitas penyakit lupus, kerusakan organ kumulatifnya, kemudian adanya antibodi lupus yang spesifik yaitu anti-PO, itu serta adanya etiologi multifaktorial mereka itu yang berperan. Akhirnya nanti apakah ini pasien-pasien yang depresi, pasien-pasien yang gangguan mood, itu nanti akhirnya resolve atau perbaikan sempurna. Ini mungkin agak lebih spesifik, mungkin tidak terlalu awam sekali, tapi saya akan berusaha untuk membahasakan awam bahwa kenapa sih sebenarnya seorang dengan SLE itu bisa terjadi gangguan depresi. Bahwa dikatakan di sini bahwa ada dua mekanisme. Yang pertama adalah adanya gangguan di pembuluh darahnya sendiri, dan karena adanya peradangannya atau inflamasinya. Pada orang-orang dengan lupus, itu ada kecenderungan untuk terjadi yang namanya APS, atau antiphospholipid syndrome, atau istilahnya darahnya kental. Hal ini terjadi karena kompleks imun di dalam darahnya pasien itu. Nah, karena kekentalan darahnya inilah timbul suatu mikroangiopati sehingga dapat terjadi gangguan fungsi yang sifatnya lokal seperti stroke atau yang sifatnya difus seperti gangguan kognitif atau gangguan pemikiran. Kemudian dari sisi peradangan itu sendiri, walaupun ini tidak bisa kita pecah secara pasti bahwa ini hanya gangguan pembuluh darah dan ini hanya gangguan peradangan, bisa jadi ini terjadi bersamaan. Tapi kalau pada gangguan peradangan atau inflamasi ini berlangsung terus-menerus, kemudian terjadi kemudian masuk kompleks imun itu masuk ke dalam brain blood barrier atau sawar dan otak, akhirnya bisa terjadi psikosis sampai konfusio akut. Inilah yang kadang kita namakan sebagai neuropsikiatrik, sampai kejang, sampai kemudian terjadi atau gelisah dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa ada beberapa penyebab selain satu faktor internalnya, yaitu vaskulitis atau pembuluh darahnya. Kemudian ada faktor peradangannya, ada faktor hormonalnya. Itulah kenapa pasien-pasien lupus baiknya tidak memakai anti kehamilan atau KB yang sifatnya hormonal. Kemudian gangguan lupus itu sendiri, misalnya pasiennya merasa nyeri, artritis sana-sini, otomatis kalau kita yang sakit gigi saja bisa sampai ngamuk-ngamuk gitu ya. Apalagi dengan pasien lupus yang dia mengalami artritis dalam waktu yang lama, otomatis ini akan mencetuskan suatu gangguan yang sifatnya akan depresif dan berjangka waktu lama. Dengan adanya gangguan di dalam dirinya, kemudian faktor eksternal, stres lingkungan, karena bagaimanapun otomatis seorang yang dia dengan lupus, otomatis mungkin kinerjanya di rumah juga akan terganggu.
kinerjanya di sosial juga akan terganggu, akan berimbas ke berkurangnya pendapatan, akan berimbas ke dalam keterbatasan kegiatan sosial, karena mau PKK misalnya dia nyeri, dia mau PKK misalnya dia sesek dan sebagainya. Hal inilah yang akhirnya menurunkan kualitas hidup. Ini merupakan suatu lingkaran setan yang akhirnya dia menimbulkan rasa depresi atau gangguan mood itu sendiri, selain dari faktor internalnya sendiri memang SLE-nya aktif. Ini yang mekanisme yang mungkin agak lebih rumit ya, tapi paling tidak sudah diterangkan di depan bahwa ada faktor antibodinya dia yang spesifik pada orang-orang yang mempunyai antibodinya itu PCNA, yang dia antibodinya itu anti-PO. Dia akan lebih cenderung untuk terjadi depresi, gangguan mood, neuropsikiatrik dibanding dengan orang-orang yang antigennya adalah dsDNA dan sebagainya. Kemudian dari sisi inflamasi, faktor lingkungan, kemudian pengobatan, dia masuk, kompleks imunnya itu masuk ke dalam sawar darah otak atau brain-blood barrier, akhirnya membentuk inflamasi di dalam cerebral, sehingga dia ada autoimmune damage, itu pun bisa mengakibatkan suatu gejala depresi. Gejala-gejala ringan yang hanya mungkin sifatnya gangguan emosional, depresi, kecemasan, kadang oleh DPL, dokter penanggung jawab lupusnya atau DPJP-nya, kadang kita belum bisa aware, karena mungkin kontaknya yang cuma sebentar, kemudian pasiennya yang kecenderungannya tertutup, dan sebagainya. Belum aware bahwa ini mungkin sebenarnya adalah gejala suatu depresi karena neuropsikiatrik. Sehingga kita butuhkan suatu kewaspadaan dini, baik itu dari DPL, dokter penanggung jawab lupus, maupun dari sisi stakeholder lainnya, dari lingkungannya, dari keluarganya, dari masyarakat sekitarnya, dari perkumpulannya. Dengan adanya kewaspadaan dini terhadap gejala ringan, baik itu yang sifatnya emosional, depresi, kecemasan, kognitif, itu akan paling tidak mengurangi agresivitas dari neuropsikiatrik lupus itu. Diagnosa standar untuk neuropsikiatrik ini sudah ada atau belum? Belum. Memang tidak ada standar emas, bahwa dikatakan pasti MRI-nya akan terjadi vaskulitis, pasti MRI-nya akan terjadi kalsifikasi, pasti tidak. Tidak ada standar emas untuk diagnosis neuropsikiatrik lupus. Diagnosis neuropsikiatrik lupus dibuat dengan mengesampingkan, mengeksklud semua diagnosis penyebab lainnya. Entah itu infeksi, entah itu efek samping obat, dan sebagainya. Dan kita tidak bisa menetapkan bahwa pasti ini neuropsikiatrik karena komplikasi cerebral, kepala, karena SLE-nya. Atau ini hanya koinsiden, kebetulan putus, kebetulan dia mau nyari kuliah, kebetulan dia mungkin karena ada kematian di keluarganya. Tapi bisa juga itu suatu kombinasi. Jadi koinsiden, kebetulan dia juga flare up, akhirnya terjadi kombinasi suatu neuropsikiatrik. Pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang lain yang mungkin bisa lebih mendekatkan apakah ini suatu kombinasi flare up SLE atau dia berdiri sendiri, koinsidental sendiri-sendiri, bisa kita meliputi ekokardiografi atau ESG jantung, kemudian Doppler ultrasound pada karotis, kemudian kita menilai kekentalan darahnya atau antiphospholipid sindromnya. Dengan adanya hasil-hasil ini, termasuk kita evaluasi aktivitas penyakitnya, baik itu dari urin rutinnya, darah rutinnya, mungkin antigen yang sebelumnya naik apa turun, misalnya dsDNA-nya naik, dan sebagainya. Dari perekaman sarafnya, CT scan-nya, biasanya akan timbul suatu cerebritis atau gambaran penyangatan di otak, kemudian gambaran MRI, serta dilakukan asesmen neuropsikiatri. Hal-hal inilah yang akhirnya nanti akan menyampaikan ke seorang dokter itu, seorang DPJP atau DPL itu, bahwa pasien ini bingungnya
cemasnya, kemudian moodinya itu adalah mungkin karena high activity atau neuropsikiatri SLE. Sebagai tata laksananya, tidak bisa seorang internis saja atau seorang reumatolog saja atau seorang imunolog saja yang menangani SLE yang sifatnya sudah sampai ke neuropsikiatrik. Kadang pasien itu malu. Ini kejadian betul-betul di poli. Setiap kita mencurigai pasien ini mengarah ke neuropsikiatrik, kita konsulkan ke psikiatri, dia bilang, saya malu dok, masuk saya ke sana, saya sakit, saya itu lupus, saya enggak mau dikonsulkan ke sana. Padahal untuk tata laksana yang optimal pada neuropsikiatrik, kita tidak bisa berdiri sendiri. Harus multidisipliner evaluasi. Baik itu dari sisi DPL-nya, dokter penanggung jawab lupusnya atau dokter pemerhati lupusnya, maupun dari sisi psikiatri atau neurologisnya. Untuk apa? Untuk evaluasi dan untuk lebih mengontrol aktivitas pasien, aktivitas neuropsikiatriknya ini agar segera istilahnya remisi atau balik lagi, akan membaik kembali. Kalau hanya dokter pemerhati lupus saja yang dia bisa melakukan, yang menata laksanai dari sisi fisiknya, mungkin perlu penambahan obat-obat seperti siklofosfamid, rituximab, mungkin plasmaparesis, mungkin metilprednisolon dosis tinggi. Tapi dari sisi psikiatrinya ini tidak kita, istilahnya kita tidak approach, tidak dekati secara bersama-sama multidisipliner, hasilnya tidak akan optimal. Pengobatan neuropsikiatrik maupun mood disorder dan sebagainya pada pasien-pasien SLE tergantung kembali pada kausanya atau penyebabnya. Kalau misalnya memang ini murni, pure murni karena dia flare up atau kambuh, pengobatannya utamanya selain dari psikiatrinya adalah pengobatan lupusnya. Bisa dengan menggunakan kortikosteroid, kemudian siklofosfamid, baik oral, tablet maupun yang diinjeksi, atau rituximab, imunoglobulin, plasmaparesis, serta imunosupresan lain tergantung dari aktivitas penyakit lupusnya. Selain itu, multidisipliner tadi pengobatan dari sisi kejiwaannya dan juga pengobatan dari sisi suasana hatinya. Karena dengan suasana hati yang mungkin dia akan membaik, otomatis ketaatan dia minum obat akan membaik, kemudian penyakit ini akan lebih mudah terkontrol. Serta adanya pendekatan rohaniawan seperti meditasi, beribadah, yoga, dan sebagainya, serta pengembangan hobi dan sebagainya. Mungkin itu saja dulu, Dok. Kita harapkan bahwa nanti lebih banyak untuk diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Helmi, terima kasih atas pemaparannya tentang gangguan mood pada sistemik lupus erythematosus. Jadi kalau dulu dok, saya waktu SMA tuh taunya lupus itu nama pemain film. Ternyata lupus itu ini ya apa namanya? Nama penyakit dok. Iya, nama penyakit. Sebenarnya keren ya ternyata nama penyakit. Baik. Ini ternyata juga banyak problem yang ada di sini yang harus kita lakukan penata laksanaan secara multidisiplin. Dalam hal ini karena diskusinya tentang psikiatri, kita akan membahas dari sisi psikiatri yang sebentar lagi narasumber kami, Dr. Alifiati Fitrikasari, akan membahas mengenai bagaimana sih tata laksana gangguan psikiatri pada sistemik lupus erythematosus. Dan untuk para peserta yang mungkin nanti sudah ada pertanyaan, bisa mengetik di kolom chat untuk pertanyaan kepada dokter siapa. Kami persilahkan kepada Dr. Alifiati Fitrikasari, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Ya, terima kasih Dr. Witri. Selamat siang Bu Helmi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua peserta, salam sejahtera.
slide-nya bisa di-share? Dari yang awal. Ya, oke. Terima kasih. Ya, jadi untuk yang sesi yang kedua, saya akan coba sharing tentang tata laksana gangguan psikiatri pada sistemik lupus eritematosus. Ya, tadi definisinya udah dengan jelas dijelaskan oleh Dr. Helmi ya. Penyakit atau gangguan autoimun yang menyebabkan inflamasi atau radang kronis, di mana sistem kekebalan tubuh salah menyerang jaringan sehat. Harusnya, jadi ini kayak pagar makan tanaman istilahnya ya. Seharusnya sistem kekebalan tubuh tuh jaga badan kita, ini malah nyerang badan kita. Dan SLE ini, lupus ini multisistem, dan tadi 1001 aja ya, banyak manifestasi kliniknya, tidak ada gold standard, belum ada gold standarnya, atau mungkin tidak ada gold standarnya karena memang bisa terjadi karena multifaktorial. Nah, khusus di psikiatri sendiri itu ada yang neuropsychiatric SLE atau NPSLE ya, di mana penyakit lupusnya ini mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat menimbulkan banyak gangguan psikiatri ringan sampai berat. Kalau yang berat tentunya psikosis dan ini sepertinya jarang. Seperti yang sudah disebutkan tadi, yang paling banyak adalah gangguan mood, kelelahan, fatigue, dan gangguan fungsi kognitif. Jadi orangnya jadi susah konsentrasi, gampang lupa, mengganggu fungsi pikiran ya, jadi kayak lemot gitu istilahnya. Nah, sindrom psikiatrinya tidak spesifik, merupakan gangguan sekunder. Kalau di NPSLE, sindrom psikiatrinya di sini adalah sekunder ya. Kadang-kadang gangguan psikiatri yang muncul itu tidak berhubungan dengan lupusnya, tapi berhubungan dengan komplikasi terapi medisnya. Tadi kita tahu obat-obatannya macam-macam, tadi Dr. Helmi nyebutin ya. Ada kortikosteroid, ada terapi yang macam-macam, dan ternyata pada orang-orang yang sensitif, terapi-terapi tersebut itu kadang-kadang memunculkan gejala psikiatri. Makanya kalau ada pasien lupus dengan gejala psikiatri, kita harus tahu betul ini akibat ini primer atau sekunder gitu ya. Kalau primer tentunya kita mengobati sesuai dengan gejala yang muncul. Tapi kalau sekunder, penyebab primer dari sekunder ini yang kita harus diskusikan dulu dengan DPL, dokter pemerhati lupus atau dokter penanggung jawab lupusnya. Makanya memang harus berkomunikasi. Nah, NPSLE ini paling sering muncul dan paling merusak. Jadi prognosisnya paling membuat jelek pada orang-orang yang menderita lupus. Nah, mengapa gangguan psikiatri pada lupus ini harus diobati? Ya, karena gangguan psikiatri yang munculnya akan memperberat lupusnya, ya. Dan sebaliknya, jadi lingkaran setan penyakit lupusnya juga akan memperberat gangguan psikiatrinya. Kemudian gangguan psikiatri yang muncul pada lupus itu bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan baik dengan farmakologi maupun non-farmakologi, walaupun mungkin awalnya kombinasi, tapi harapannya nanti setelah di fase maintenance atau ruumatan, obat-obat itu bisa kita tapering sampai stop, kita hanya dengan farmakoterapi. Kemudian mencegah kekambuhan dari lupusnya. Ya, jadi gangguan psikiatri yang muncul itu akan membuat penyakit lupusnya, fisik lupusnya akan sering kambuh. Ya. Oleh karena itu gangguan psikiatri ini harus di-manage juga, harus ditangani supaya nggak sering kumat, nggak sering kambuh. Ya. Nah tentunya seperti goal yang tadi disebutkan oleh Dr. Helmi, gangguan psikiatri yang muncul pasti akan membuat kualitas hidup seorang penderita lupus itu akan menjadi menurun. Nah, salah satu goal penanganan gangguan psikiatri pada pasien orang-orang dengan lupus adalah meningkatkan kualitas hidupnya, ya, supaya bisa happy, bisa enjoy dengan tentunya dengan bisa bersahabat, bisa berkompromi dengan lupus yang dideritanya. Nah, gangguan psikiatri pada lupus biasanya ada psikosis, ini gangguan jiwa berat dengan waham dan halusinasi, ini jarang, ya. Kemudian depresi dan ansietas, ini yang paling sering, kesulitan mengendalikan emosi dan ada gangguan tidur, orangnya sensi,
kadang-kadang sedih, putus asa, sampai akhirnya berpikiran bosan hidup. Nah, ini juga kan ini salah satu yang harus dicegah dari kenapa psikiatri ini harus diobati, harus ditangani pada orang-orang dengan menderita lupus. Kemudian ada fatigue atau kadang-kadang lebih keren ya namanya fibromialgia, namanya keren tapi rasanya nggak enak sama sekali ya. Nah di sini orangnya memang linu-linu, sakit-sakit, nyeri, ada insomnia. Intinya kalau fatigue atau fibromialgia itu didominasi dengan nyeri dan mood ya. Kalau depresi dan ansietas tuh nggak ada nyerinya biasanya. Kemudian ada gangguan fungsi kognitif cukup gede juga 20-80%. Jadi lemot, jadi susah mikir, susah konsentrasi, bentar-bentar lupa. Nah, ini kan juga mengganggu. Nah, justru itu kenapa gangguan psikiatri pada penderita lupus ini harus ditangani ya. Bukan karena kenapa sih biasanya orang kalau dirujuk ke psikiater itu malu karena merasa saya tuh nggak ada gangguan jiwa, mohon maaf saya tuh bukan gila kok harus ke psikiater. Nah sebenarnya kalau psikiater sendiri kan yang ditangani gangguan jiwa ringan, sedang sampai berat. Harapannya gangguan psikiatri yang muncul pada penderita lupus ini kan yang ringan sampai sedang dan kita mencegah untuk tidak menjadi berat, kan seperti itu. Tata laksananya ada farmakologi, non-farmakologi. Kadang-kadang kita butuhkan terapi kejang listrik, terutama ini untuk yang depresi sangat berat dan untuk yang gangguan psikosis. Dan ada yang kita nggak boleh lupa adanya sleep hygiene, ya, kebiasaan tidur yang sehat. Ada sebetulnya ini nggak hanya penderita lupus ya, semua orang kalau mau stabil secara emosi itu harus punya sleep hygiene yang bagus. Untuk terapi farmakologinya, obat-obatnya tentunya disesuaikan dengan kondisi yang muncul. Kita punya obat antipsikotik, antidepresi, anti cemas, anti manik, punya mood stabilizer, semuanya bisa digunakan pada penderita lupus dan kita akan diskusi dengan DPL-nya apakah obat-obat psikiatri yang akan diberikan ini berdampak positif atau negatif terhadap obat lupusnya sendiri. Jadi kita akan bersinergi. Jadi obat yang diberikan tidak akan bertolak belakang. Nah itu memang akan bekerja tim itu biasanya seperti itu. Untuk dosis berapa lama minum obat, apakah akan jadi ketergantungan? Nah ini juga individual ya. Kalau dosisnya tentunya disesuaikan dengan gejala. Kemudian berapa lama itu juga kita akan evaluasi. Ini yang tadi Dr. Helmi bilang insiden atau memang bagian dari penyakit lupusnya atau sekunder atau primer. Nah itu tentunya berbeda-beda juga penanganannya. Apakah akan ketergantungan dengan obat-obat psikiatri ini yang paling populer di luar ya? Obat-obat psikiatri membuat ketergantungan seperti itu. Kalau kita bicara ketergantungan itu tergantung mindset ya, mindset kita. Banyak kok yang bisa dikurangi, ditapering sampai berhenti banyak ya. Tergantung mindset. Yang penting bahwa kalau menghentikan obat-obat psikiatri yang sudah diminum itu harus dengan panduan dokter yang memberikan, tidak bisa diberhentikan sendiri. Ya, dan sometimes kadang-kadang kalau memang ternyata gangguan moodnya ini bagian dari penyakit lupusnya, tentunya mungkin mengkonsumsinya juga akan jangka panjang, tetapi dengan dosis seminimal mungkin. Artinya bukan menjadi ketergantungan, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Ya, kalau yang untuk penyakit lupusnya sendiri kan juga minum obatnya jangka panjang ya. Itu kan kebutuhan juga, karena sistem di badannya yang membuat seseorang itu butuh atau perlu tambahan obat sesuatu dari luar supaya kualitas hidupnya menjadi optimal, menjadi bagus. Nah kemudian yang non-farmakologi ini psikoterapi, ini sebenarnya cukup penting ya, di mana kita akan belajar untuk berkompromi, untuk bersahabat dengan sesuatu yang sebenarnya kita nggak sukai. Nggak ada kan orang yang punya terkena lupus terus happy, seneng, gembira kan nggak ada. Itu kan hal yang tidak diharapkan.
tetapi kan kita juga menerima kenyataan bahwa ternyata saya menderita lupus. Nah, bagaimana kita berkompromi dengan keadaan itu, bersahabat dengan kondisi itu. Nah, di sini psikoterapi. Ya. Karena kalau kita belum bisa berkompromi, kita belum bisa bersahabat dengan apa yang kita alami, keluhan akan banyak, akan sering kambuh, ya. Tetapi kalau kita sudah bisa berkompromi, kita sudah bisa win-win solution, itu biasanya kambuhnya lama. Kalau gangguannya masih ada, tetapi kambuhnya lama. Dan kemudian karena tadi ada yang paling banyak gangguan dan kecemasan, kita butuh relaksasi di sini. Psikoterapi ini juga akan mengajarkan relaksasi, yang mana ini juga sangat bermanfaat untuk orang yang menderita lupus. Dengan relaksasi, sistem neurotransmitter, zat-zat kimia di badan kita dari otak sampai kepala mendekati seimbang. Mendekati seimbang artinya ini nanti juga akan berpengaruh terhadap lupusnya. Karena tadi lupus ada autoimun juga. Ada autoimun juga kan? Autoimun, kemudian ada hormonal juga. Nah, sebenarnya kalau udah di dalam badan kita tuh semua ada jarasnya, semua itu berhubungan. Tidak bisa di kotak-kotak ini penyakit fisik, ini penyakit psikis, pasti berbeda, nggak bisa seperti itu. Karena ternyata berhubungan dengan hormonal, di mana psikis juga berhubungan dengan hormonal, imunitas, autoimun, imunitas, psikis juga berhubungan dengan imun. Nah, makanya di sini psikoterapi sangat penting. Ya, kalau psikoterapi ini bisa berjalan dengan baik sesuai harapan, farmakologi ini akan gampang melepasnya. Untuk terapi kejang listrik ini hanya pada penderita lupus dengan gangguan psikiatri yang sangat berat, yang cukup berat dan harus rawat inap. Nah, sekarang kita lanjut, apa sih yang disebut sleep hygiene? Ya. Slide-nya. Oh, aku yang ngeklik ya, maaf. Nah, ini yang psikotropik ya. Tadi kita ini ya, suatu jenis kondisi yang muncul, bukan obat bebas, harus dengan resep dokter, tidak menyebabkan ketergantungan. Tadi kita udah sebutkan, psikoterapi ini jenisnya. Ada cognitive behavior terapi, suportif dan relaksasi, tadi udah disebutkan. Ada grup terapi. Nah, komunitas ini penting, tetapi komunitas ini harus dipandu oleh ahlinya, supaya diskusinya nggak melebar dan liar dan munculnya hoax, seperti itu. Saya rasa Dr. Helmi pakar di sini ya. Kemudian ada exercise. Exercise itu olahraga ringan. Itu bagian dari relaksasi sebetulnya. Nah, kemudian ini sleep hygiene atau good sleep habit ya. Yang pertama, kita membatasi konsumsi makanan dan minuman yang membuat kita melek sebelum tidur. Ya. Apa yang mengandung kafein, mengandung kopi, apa yang pokoknya semua yang kita tahu bahwa ini tuh kalau kita makan pasti kita melek. Nah, itu harus dihindari, ya. Kemudian tidur dan bangun di jam yang sama. Kenapa? Supaya ada irama sirkadian di badan kita itu terbentuk. Ini nggak gampang karena memang ada orang yang bekerja shift-shiftan, ya. Kadang shift malam dia harus bangun malam, shift pagi harus malam. Tapi diusahakan tidur dan bangun di jam yang sama supaya terbentuk irama sirkadian. Kemudian batasi jam tidur siang. Banyak yang mengeluh, dok saya tuh nggak bisa tidur siang. Nah, sebenarnya pengennya tidur siang apa tidur malam, seperti itu. Ya kan, karena pada beberapa orang yang dengan penyakit fisik, itu kan aktivitas fisik terhambat. Dengan aktivitas fisik terhambat, tentunya badan itu kan nggak capek. Dengan badan nggak capek, tentunya malam juga untuk tidur itu kan juga lebih gampang orang capek kan, seperti itu. Nah, makanya membatasi jam tidur siang. Kalau bisa hanya leyeh-leyeh, take a nap sebentar tidur siang. Jadi bukan tidur siang tuh diharapkan yang tidur nyenyak, angler kayak malam. Kalau siangnya udah tidur kualitas bagus, malam mungkin akan kesulitan untuk tidur, ya. Kemudian olahraga rutin. Kemarin saya mendengarkan ceramah dari dokter spesialis geriatri konsultan, ya, olahraga rutin itu ternyata yang dianggap rutin itu kalau seminggu minimal 4 kali kita lakukan dengan kemampuan kita, sesuai kemampuan kita. Kalau kemampuan kita cuma 15 menit, oke 15 menit nggak apa-apa, tapi seminggu 4 kali. Kalau seminggu cuma 1 kali, seminggu cuma 2 kali, apalagi sebulan sekali, kalau cuma mau foto-foto pas ada gathering, nah itu nggak ada gunanya, seperti itu ya. Jadi olahraga rutin minimal seminggu 4 kali, katanya ini ada penelitiannya,
semampu kita. Jadi kita nggak target senam sejam, harus sejam, enggak. Kalau kita baru cuman kuat 5 menit, 10 menit, oke. Yang penting rutin. Kemudian ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Di mana diharapkan kamar tidur itu untuk tidur, ya, bukan untuk kerja, bukan untuk nonton TV, apalagi main HP, ya. Nah, ini agak susah ya, apalagi kalau yang pada kos ya. Kamar itu fungsinya banyak, kecuali buat kamar mandi aja yang enggak, ya kan? Nah, kemudian lampu juga diharapkan remang-remang, bukan gelap, tidak terang, tapi remang-remang. Makanya kan ada yang jual lampu tidur. Fungsinya itu untuk merangsang zat melatonin. Karena kalau lampunya remang-remang, melatonin itu akan berproduksi. Ya. Kemudian menciptakan ritual khusus untuk tidur, bisa relaksasi, bisa macam-macam lah ya ritualnya. Kadang-kadang yang paling sering adalah dengan relaksasi, meditasi, seperti itu. Ini adalah secara garis besar untuk sleep hygiene, ya. Dan ini bermanfaat untuk semua orang, tidak hanya untuk orang yang sakit atau orang yang menderita lupus saja. Nah, bagaimana sih peran psikiatri dalam tata laksana lupus? Tadi sudah disebutkan ya. Kita dapat assessment untuk faktor pencetus dan faktor risiko. Nah, psikoterapi itu antara lain adalah katarsis atau ventilasi. Jadi penderita lupus atau pasien lupus itu bisa dengan dengan istilahnya bercerita yang unek-unek itu dengan psikiater biasanya ya. Karena kalau psikiater, dokter profesional itu kan nggak akan kan yang diceritain itu nanti keluar kemana-mana. Kita kan punya sumpah dokter, ya kan? Karena kan kadang-kadang yang dipikirkan ada ini, ancaman citra diri, nanti kalau nggak sembuh gimana, nanti anak-anaknya masih kecil, nanti kalau saya tambah berat, nah macam-macam itu. Jadi unek-unek itu bisa dengan bisa diucapkan, dikomunikasikan kepada psikiaternya. Kemudian memperoleh lewat jaminan dari dokter umum dan keluarga karena pasien mungkin mengalami gangguan kognitif. Jadi ada penilaian bahwa karena lupusnya ini dia harus mendapat terapi ini. Jadi untuk sistem rujuk balik ya. Kemudian menentukan faktor psikososial dalam penyebab dan pemeliharaan gejala psikiatri. Tadi ya primer, sekunder karena obat-obat yang diminum memang ada stresor, ada problem atau bagian dari autoimunnya ya, itu nanti kita untuk menentukan itu. Kemudian memberikan nasihat manajemen farmakologis dan psikologis dari gejala psikiatrinya. Apa sih yang harus dikerjakan kalau pada orang yang ada gangguan moodnya, pada orang yang cemas, bagaimana sih lingkungan yang serumah, terutama pasangan, orang tua, anak, apa yang harus sikap bagaimana yang untuk mendukung, mensupport jika salah satu anggota keluarganya mengalami lupus. Nah, ini antara lain peran psikiatri dalam tata laksana lupus. Ya. Nah, kesimpulannya gejala psikiatri memang sering muncul pada pasien-pasien dengan lupus yaitu NPSLE. Gejala psikiatri yang muncul sangat individual. Gejala psikiatri yang muncul dapat menyebabkan kekambuhan dan menurunkan kualitas hidup. Nah, kolaborasi dari penyakit dalam atau ahli reumatologi dengan psikiatri itu diperlukan untuk penanganan NPSLE yang komprehensif. Nah, karena kita tadi udah dipaparkan, tentunya diharapkan orang-orang yang menderita lupus itu tidak beranggapan bahwa kalau ke psikiater itu pasti karena dianggap gila, bukan seperti itu. Karena justru kita akan mencegah supaya tidak menjadi berat. Kita akan bersama-sama dengan dokter DPL-nya, dokter pemerhati lupus, DPJP lupusnya untuk meningkatkan kualitas hidup, menjarangkan kekambuhan gitu. Jadi membuat kompromi, win-win solution, bagaimana sih hidup dengan lupus seperti itu. Ini tentunya harapan dari saya maupun dari Dr. Helmi secara pribadi maupun mewakili profesi untuk bagaimana sih kita untuk bekerja sama untuk kepentingan dari pasien, bukan untuk kepentingan dokternya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter Fitri, terima kasih atas pemaparannya yang begitu jelas untuk kami. Di sini nampaknya belum ada pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Mungkin karena tadi lupus itu wolf itu tadi pada ngeri mungkin Dr. Helmi ya. Iya, ya. Saya mungkin bertanya dulu, bisa ya Dr. Helmi ya, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta ya, tadi berkaitan dengan pemaparan yang Dr. Helmi sampaikan. Ada sebagian penderita SLE ini malu kalau dikonsulkan ke bagian psikiatri. Bagaimana kiat-kiat yang mungkin ada share dari Dr. Helmi, kiat-kiat untuk agar pasiennya ini mau dikonsulkan ke bagian psikiatri, karena itu tadi tanda petik seperti juga yang disampaikan oleh Dr. Fitri bahwa semua pasien yang dikonsulkan ke psikiatri itu tidak semata-mata maaf itu G1LA, tapi ada hal-hal khusus yang memang butuh ditangani oleh bagian psikiatri. Monggo silakan Dr. Helmi. Iya, terima kasih Dok. Biasanya pasien yang sulit untuk dikonsulkan ke bagian psikiatri itu adalah pasien-pasien yang dia ada gangguan ringan ya Dok ya, terutama di poli rawat jalan. Itu agak ya ada denial-nya dulu, ada menolaknya dulu. Tapi dengan kita mencoba menyampaikan bahwa ada loh ternyata hubungan bahwa kalau misalnya internalnya atau psikisnya itu tenang, istilahnya bisa terkontrol, kemudian aktivitas lupusnya kita kendalikan dengan obat, bisa loh sampai terjadi remisi. Nah, atau mungkin begini, ada loh teori yang mengatakan bahwa imunopsikoregulator. Jadi suatu gangguan imun itu akan sangat diregulasi, diatur oleh psikisnya. Hal-hal yang seperti ini yang kita coba pendekatan, bahwa nanti kalau misalnya jiwanya dengan penggalihnya dengan lebih tenang, insya Allah regulasi dari SLE-nya pun akan tenang. Karena apa? Karena SLE itu kan autoimun, auto itu dalamnya sendiri yang bermasalah. Obat-obat yang dari kami, penyakit dalam, rheumatolog, imunolog, itu tidak akan banyak berperan apabila memang dari sisi diri dalam dirinya dengan sendiri masih belum bisa terkontrol. Itu biasanya Dok yang bisa kami sampaikan ke mereka, sehingga pelan-pelan mereka akan mau, dan akhirnya setelah mereka bisa melihat perubahannya, mereka sudah oke-oke saja. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Helmi. Ya, harapan kita sekarang karena sudah banyak sekali kesadaran dari masyarakat untuk berobat ke psikiatri, jadi kata malu itu atau stigma itu bisa kita sisihkan pelan-pelan. Begitu ya Dr. Helmi ya? Iya, baik. Dari dokter ini nampaknya sudah ada pertanyaan. Nah, ini dari Dr. Haryadi. Selamat siang, Assalamualaikum. Ini abang saya dari Aceh, menjauh di sana. Ada pertanyaan. Ini kelihatannya ditujukan ke Dr. Helmi dan Dr. Fitri, yaitu ingin bertanya, apakah obat-obat kortikosteroid perlu dihentikan apabila sedang diterapi dengan antidepresan? Nampaknya ini untuk Dr. Helmi. Silakan Dr. Helmi. Ya, terima kasih Dr. Haryadi ya, dari Aceh. Kebetulan di Aceh juga ada rheumatolog baru ya dokter ya. Untuk pemberian obat steroid itu memang kita pada kondisi lupus itu sebagian besar dependen dok. Jadi dia sangat tergantung dengan steroid, walaupun tetap kita harus usahakan untuk meminimalkan dosisnya. Biasanya kita akan kombinasi antara steroid ini dengan imunosupresan yang lain, misalnya mycophenolate, siklosporin, dan sebagainya. Nah, pada pasien-pasien yang dia dalam terapi SLE dan dia masih on dependent steroid, selama kita berikan antidepresan, steroid ini tapi tetap sebagai lini utamanya, sebagai tujuan utamanya adalah kita meminimalkan dosis steroid yang digunakan dengan kombinasi dari imunosupresan yang lain. Jadi
Prinsipnya, selama pemberian antidepresan, baik kortikosteroid maupun imunosupresan yang lain tetap bisa digunakan bersama-sama. Demikian, dokter. Ya, ya baik. Terima kasih Dokter Helmi. Karena ini terapi ini juga harus sinergi ya dok antara bagian psikiatri dan bagian penyakit dalam hal ini adalah rheumatologi. Jadi perlu juga penata laksanaan yang lebih mendalam. Kemudian Ya, adalah nambah sedikit ya, Bu oh Witri. ya, silakan Dokter Fitri. Tadi udah disebutkan bahwa gangguan psikiatrinya kalau tidak yang berat sekali, itu sebetulnya memang bukan dikatakan sekunder, tapi kita lebih memprioritaskan fisiknya, lupusnya, ya kan? Nah, jadi karena tadi steroid itu adalah di pasien-pasien lupus walaupun dengan dosis kecil biasanya dependen dengan steroid, makanya juga nggak bijak kalau kita itu menganjurkan dari psikiatris steroidnya di stop, itu kan nggak lucu juga, wong itu memang drug of choice-nya, obat utamanya. Nah, apalagi untuk depresi itu kan kita bisa kalau memang kebetulan jarang sih, hampir nggak ada interaksinya tuh jelek tuh nggak ada. Antidepresan itu support obat-obat yang diberikan pada pasien. Tapi kalau pada kasus ekstrim sampai ternyata nggak bisa memberikan antidepresan dan harus milih antidepresan atau steroid, ya tentunya milih steroidnya. Karena untuk depresinya masih ada ECT, masih ada psikoterapi, seperti itu. Jadi tetap kita mengutamakan drug of choice, obat utama dari lupusnya. Karena kita hanya mendamping. Kita kan mendampingi DPJP, DPL, dokter pemerhati lupus dalam terapi. Seperti itu. Baik. Terima kasih Dokter Fitri, Dokter Helmi, mungkin Dokter Hairiyati bisa ini ya lebih jelas tadi untuk penjelasan ini. Jadi terutama adalah kita harus memperbaiki kondisi medis umumnya dulu dokter ya. Kalau di diagnosis multiaksia di akses 3 dulu, baru kita penata laksanaan lebih konsen ke akses 3 dan seiring dengan waktu bersama-sama di akses 1-nya kita terapi. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Panjang sekali ini. Ya, untuk Dokter Fitri dari Mas Farid Faisal, Dokter Fitri mohon penjelasan tentang sleep hygiene pada pasien dengan problem neuromuskular yang gerak aja susah. Nah, kelihatannya sebenarnya sleep hygiene ini nggak untuk orang-orang yang sakit gitu ya dok ya, untuk kita juga perlu ya. Monggo Dokter Fitri mengenai sleep hygiene ini. Ya. Sleep hygiene untuk orang yang gimana tadi Bu Fitri? Saya kok nggak kebaca. Ini tadi jadi mohon penjelasan tentang sleep hygiene pada pasien dengan problem neuromuskular yang gerak aja susah. Gitu. Ya. Neuromuskular yang gerak aja susah ya, sleep hygiene bisa tadi mungkin yang nggak bisa adalah yang apa tadi ya, yang exercise-nya ya, karena sleep hygiene sendiri kan yang tadi untuk waktu tidurnya diusahakan tepat ya, kemudian mengurangi konsumsi makan minum makanan yang membuat kita terjaga, membuat kita seger, jangan minum vitamin malam ya. Kita contohnya nih ya, kita minum vitamin Bioneron, vitamin untuk supaya yang biasanya kita pakai supaya badan nggak capek diminum malam. Itu bukan habit yang bagus, karena pasti kita badannya ya enak, seger. Nah, gimana mau merem kalau badannya seger kan, seperti itu. Kemudian dengan lampu yang remang-remang, dengan kamar tidur yang memang untuk tidur. Saya rasa itu bisa bisa dimodif atau dikerjakan pada orang yang dengan tadi keterbatasan gerakan muskuler ya. Mungkin hanya exercise aja yang nggak bisa, tapi exercise itu bisa diganti dengan relaksasi meditasi. Relaksasi meditasi itu tidak ada harus duduk, harus tengah duduk. Dengan posisi apa aja, yang penting yang melakukan nyaman dan tidak menimbulkan nyeri. Jadi pada yang tadi disebutkan ada keterbatasan muskuler ya. Neuromuskular. Ya, saya rasa juga tetap bisa melakukan relaksasi meditasi. Mungkin itu memang nggak ideal, tapi bisa dicoba seperti itu. Baik, ya.
Baik, terima kasih Dokter Fitri. Jadi mungkin ini support dari keluarga, dari orang-orang terdekat juga perlu ya dok ya. Kalau tadi dikatakan gerak aja susah. Nah ini keluarga tentunya juga harus mendukung pada pasien tersebut untuk bisa tadi sleep hygiene itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan ini cukup panjang dari sejawat kita ini. Dr. Yarmaji, selamat sore, Assalamualaikum. Jadi ini untuk ditujukan kepada Dr. Helmi, juga Dr. Fitri. Jadi beliau mengatakan, pengalaman satu kali saya merawat pasien, dirawat dengan keluhan, tiba-tiba sekitar 2 minggu terakhir diam, bingung, sulit tidur, melamun, dan sangat sensitif. Seminggu terakhir semakin diam dan bicara melantur. Riwayat 2 tahun terakhir berobat ke internis dengan SLE. Obat diminum teratur dan masih beraktivitas rumah tangga. Seperti biasanya perawatan 1 minggu, kemudian pasiennya diam, kataton. Tetapi dengan terapi antipsikotik risperidon 1 mg malam hari dan fluoxetine 20 mg baik. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kondisi disebut dengan NPSLE? Begitu pertanyaan dari Dr. Yarmaji. Jadi pertanyaannya dengan kondisi-kondisi gejala klinis yang tadi disebutkan Dr. Yarmaji dengan riwayat bahwa pasien itu dulu pernah menderita SSLE, apakah ini kemudian muncul akhirnya menjadi NPSLE? Barangkali mungkin Dr. Helmi dulu, nampaknya riwayat SLE kemudian muncul gangguan psikiatri ini dok. Monggo Dr. Helmi. Iya, terima kasih Dr. Fitri. Pasien dengan SLE, kemudian dia tiba-tiba kataton, diam, dan sebagainya, kita masih harus mengeksklud, dok. Sekali lagi bahwa NPSLE tidak bisa kita berikan dengan kita diagnosa dengan gold standar tertentu, tapi tetap kita harus mengeksklud apakah ada koinsiden yang lain ataukah ini suatu kombinasi antara bahwa ini adalah NPSLE dengan gangguan neuropsikiatrik. Nah, perlu dilibatkan mungkin dalam perawatan tersebut seorang internis atau reumatolog di daerah dokter untuk menilai disease activity dari penyakit SLE-nya. Apabila memang disease activity-nya high, karena itu ada scoring-nya tertentu, kemudian dari sisi koinsiden lainnya memang tidak ada yang mendukung, kemudian infeksi tidak ada, gangguan fisik yang lainnya tidak ada, dengan scoring bahwa ini memang SLE dengan high activity, dia akan terinclude sebagai suatu NPSLE. Terapi NPSLE tidak melulu hanya dari, kembali lagi, tidak melulu hanya dari internisnya, dari SLE-nya saja. Tetap memang yang pertama harus kita yakin bahwa ini adalah suatu neuropsikiatrik dengan adanya peningkatan high activity, kemudian perlu kita berikan steroid, high dose, kemudian kombinasi yang lainnya. Kalau sudah kita lakukan kombinasi, biasanya kita akan mulai mengajak dokter psikiatri untuk menurunkan katatonnya. Karena memang prinsip dasar dari neuropsikiatrik lupus itu adalah suatu cerebritis proses dari cerebral, gangguan dari cerebral, baik itu dari sisi inflamasinya maupun dari sisi vaskulernya. Jadi kombinasi multidisipliner itulah yang mungkin akan jauh lebih mengoptimalkan hasil terapi. Tapi kalau dari menurut saya tetap harus dipikirkan apakah ini murni, pure NPSLE dengan mengeksklud dari penyebab yang lainnya. Demikian Dr. Fitri. Baik, terima kasih Dr. Helmi. Dr. Fitri barangkali mau menambahkan? Enggak, udah cukup dari Dr. Helmi, udah jelas. Baik. Iya, iya. Saya mungkin malah sebelum karena disebut terakhir, saya ini ada satu yang menarik tambahan yang tanya ya. Jadi dari Bapak Alfred Semarang ya. Jadi beliau ada bagaimana pendekatan pada pasien denial terselubung dengan SLE yang sebetulnya dia punya gangguan psikiatri yang sudah cukup urgent untuk diintervensi, tapi yang bersangkutan nggak mau. Bagaimana pendekatannya? Nah kalau saya
yang dimaksud urgent ini sudah gawat darurat atau belum, ya. Kalau belum gawat darurat ya kita pendekatannya tentunya di sini tergantung DPL-nya ya, dokter DPJP dari lupusnya, karena dia akan kontak dengan dokter lupus, dokter penyakit dalam atau dokter reumatologinya, karena dia kan nggak mau ketemu psikiaternya. Tetapi kalau sudah yang dimaksud urgent ini gawat darurat, termasuk gawat darurat psikiatri, di mana intinya kalau gawat darurat psikiatri itu kan cuma dua, membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Nah, kalau sudah dua kategori ini salah satu masuk, tentunya penanganannya juga dengan gawat darurat, setengah dipaksa artinya. Itu sebenarnya. Karena saya nggak ngerti yang dimaksud urgent di sini apa. Tetapi kalau tidak termasuk kriteria gawat darurat tadi, membahayakan diri sendiri atau orang lain, nah itu yang bisa melakukan pendekatan tentunya DPJP-nya atau DPL-nya atau ahli reumatologinya. Untuk Bapak Alfred mungkin itu. Itu Bu Witri. Ya, terima kasih sekali. Karena ini jam sudah cukup, sudah lewat 6 menit, pemaparan dari Dr. Helmi yang begitu luar biasa, juga Dr. Fitri, teman-teman peserta webinar yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi mungkin saya akan sedikit menyimpulkan sedikit bahwa gangguan mood pada SLE ini juga ada berkaitan juga timbulnya gejala psikiatri yang sangat bervariatif. Dan ini perlu pendekatan multidisiplin untuk penata laksanaannya. Karena kita belum mempunyai gold standard untuk SLE ini. Sehingga dari harapan kita, penderita dengan SLE, dengan penata laksanaan yang bersinergi akan menjadikan kualitas hidupnya bisa lebih baik. Baik kepada Dr. Rahmayanti Helmin, matur nuwun sangat. Sehat selalu ya Dok, terima kasih. Foto dulu, foto dulu. Oh iya, oke. Saya lupa ini bagian foto ini. Oke, baik. Buat peserta, mungkin videonya bisa di-on kan ya, biar kita bisa foto sama-sama. Sudah? Panitia sudah? Oke. Nah, saya sambil menyapa ya teman-teman. Di sini ada Dr. Widodo, selamat sore. Kemudian Dr. Budi juga. Ya, sehat semua para peserta. Harapan kami bisa ikut terus webinar series dari bagian psikiatri. Nanti juga kita akan bekerja sama dengan sejawat-sejawat yang lain. Sudah siap? Oke. Pakai jempol begini, Sarangyeong, atau begini? Oh, Sarangyeong. Oke, Sarangyeong. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, slide pertama, slide kedua, silakan. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Pesertanya banyak ini Dok, 86. Oke, 1, 2, 3. Masih keempat ada? Oke, baik. Oh, ada senior saya yang tercinta Dr. Suprihartini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Ya, Pak Ridwan juga nampaknya, alhamdulillah. Baik, para peserta, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu Anda semua untuk meluangkan waktu di jam-jam yang rawan, enak buat tidur, tapi sudah mendengarkan webinar series ini. Dan harapan kami, pemaparan dari Dr. Helmi, juga Dr. Fitri dapat menjadikan referensi kita untuk penata laksanaan gangguan psikiatri pada SLE. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di webinar series mendatang. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Helmi. Terima kasih Dr. Helmi. Maaf, ini belum bisa lepas masker. Ya. Terima kasih. Sakit soalnya ya. Ya. Sehat selalu ya Dr. Helmi. Amin, Dr. Fitri juga. Amin. Oke. Sudah bisa lihat ya. Foto